Yanto, pemuda desa yang hidup damai bersama neneknya, menjalani hari-hari penuh ketulusan dan kesederhanaan. Namun, semuanya berubah saat ia mendengar suara aneh dari rumah kosong, yang selama ini dikenal angker oleh warga desa. Rasa penasaran membawanya pada penemuan mengejutkan seorang wanita asing yang lumpuh dan terikat di dalam rumah itu. Wanita itu adalah Catherine, janda asal Jerman yang menyimpan masa lalu kelam dan menjadi korban pengkhianatan orang-orang terdekatnya. Saat Yanto memutuskan untuk menyelamatkannya, ia tak hanya harus berhadapan dengan bahaya fisik, tapi juga misteri besar yang perlahan terkuak. Di tengah perjuangannya, terungkap bahwa hidup mereka ternyata saling terhubung lebih dari yang pernah Yanto bayangkan. Namaku Yanto. Aku cuma pemuda biasa dari desa kecil yang jarang masuk peta. Desa ini tenang, jalannya masih tanah, rumah-rumahnya bertebaran di antara sawah, dan warganya hampir semuanya saling kenal. Aku tinggal berdua sama nenekku. Simpel aja hidup kami. Pagi ke sawah, siang ngurus kambing, sore bantu nenek masak, atau sekadar duduk di teras sambil ngupas jagung. Hidup kami memang nggak kaya, tapi alhamdulillah nggak pernah kekurangan juga. Hari itu awalnya biasa saja. Matahari terik, ayam berlarian, dan suara radio tua dari dapur nenek nyaring muter lagu keroncong. Aku lagi ngikat sapu lidi waktu Mas Tono, tetangga sebelah, lewat sambil bawa motor. "Yanto, katanya rumah kosong dekat kebun pisang tuh bunyi-bunyi lagi semalam," katanya sambil berhenti di depan pagar bambu rumahku. Aku ngangkat alis. "Bunyi gimana, Mas?" "Ya kayak suara orang nangis, banyak yang denger. Padahal itu rumah udah kosong dari tahun kapan." "Angker bro," aku senyum tipis. "Mungkin tikus, Mas, atau kucing nyangkut." Mas Tono ketawa lalu pergi lagi. Tapi entah kenapa obrolan itu nempel di kepalaku. Soalnya, aku juga pernah dengar. 3 malam sebelumnya, waktu aku ngasih makan kambing agak malam, aku sempat dengar suara sayup-sayup, kayak suara perempuan, lirih, pelan, sedih. Aku pikir cuman angin, atau halusinasi karena kecapekan. Tapi kalau orang lain juga dengar, malam itu, rasa penasaranku makin menjadi. Nenek udah tidur, suara jangkrik jadi musik latar alami, dan bulan separuh menggantung malu-malu di langit. Aku duduk di balai bambu, memandangi rumah kosong itu dari kejauhan. Rumah itu udah lama banget ditinggalin. Dulu katanya milik orang kota yang bangun rumah buat pensiun, tapi nggak pernah balik lagi. Sejak itu, rumahnya rusak pelan-pelan. Atapnya bolong, pintunya miring, jendelanya nganga kayak mulut ngorok. Anak-anak kecil di desa bilang, itu rumah hantu. Ada yang pernah lihat nenek-nenek rambut panjang di dalamnya. Tapi aku selalu nganggep itu cuma cerita buat nakut-nakutin. Sampai malam itu, aku dengar suara itu lagi, pelan, rintihan, mirip bisikan. Bukan suara angin, bukan suara binatang. Dek, aku berdiri. Langkahku berat, tapi rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut. Aku ambil senter dan golok kecil buat jaga-jaga. Jalanku pelan melewati semak, menembus rerumputan tinggi yang dingin dan basah oleh embun malam. Rumah itu makin dekat. Langkahku melambat di depan pintunya yang hampir lepas dari engsel. Senterku menyorot ke dalam, gelap, debu, dan bau apek menyergap. Tapi suara itu masih ada. Lebih jelas sekarang, suara perempuan. Kayak orang yang terluka. "Hilfe," katanya pelan. Aku terdiam. Bukan bahasa Indonesia, tapi jelas suara manusia. Tanganku gemetar. Aku dorong pintunya perlahan, berderit. Serasa semua udara malam tertahan di tenggorokan. Aku masuk. Langkahku menyusuri ruang tamu yang dipenuhi sarang laba-laba. Lantai kayu berderit setiap aku injak. Senterku menyorot ke sekeliling. Meja terbalik, kursi usang, pecahan kaca. Dan di pojokan, dekat tangga, aku melihatnya. Seseorang tergeletak. Aku mendekat. Seorang perempuan, kulitnya pucat, rambutnya pirang kotor, tubuhnya gemetaran. Tangan dan kakinya diikat kain lusuh, wajahnya penuh luka lebam dan memar. Matanya membelalak waktu melihatku, lalu ia menangis. Aku terpaku, dia bukan hantu, dia manusia. "Bitte,"
Hilfe, please. Katanya setengah memohon. Air matanya mengalir, wajahnya penuh ketakutan. Aku berjongkok mendekat perlahan. Aku bantu. Jangan takut, ya, kataku gugup. Aku keluarkan golok kecilku, perlahan kupotong ikatan di tangannya. Tapi tubuhnya lemas, dia bahkan tak bisa duduk sendiri. Seperti seseorang yang sudah lama tidak makan dengan benar. Namamu siapa? Tanyaku, pelan. Dia membuka mulutnya perlahan. Kak Derin. Aku menelan ludah. Perempuan asing. Lumpuh, terluka, terikat. Di rumah kosong yang katanya angker. Ini bukan hal biasa. Ini bahaya. Tapi aku nggak tega ninggalin dia. Di matanya ada luka yang nggak bisa dijelaskan. Luka yang dalam. Yang terlalu menyakitkan buat disimpan sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku membawa pulang seorang asing. Seorang wanita asing yang menyimpan rahasia. Dan aku nggak tahu kalau semua ini akan mengubah hidupku selamanya. Langkahku malam itu seperti mencuri waktu. Tubuh Catherine kupapah perlahan. Beratnya tak seberapa, tapi napasnya pendek-pendek, dan dia terus gemetar, seperti orang yang baru keluar dari peti es. Aku nggak berani bawa dia ke rumah nenek. Kalau nenek bangun tengah malam dan lihat aku bawa perempuan asing yang luka-luka, bisa pingsan beliau. Untungnya, ada gubuk tua peninggalan bapakku di belakang kebun. Sudah lama tak dipakai, tapi atapnya masih utuh, lantainya masih bisa diinjak, dan cukup aman buat tempat singgah sementara. Disitulah aku bawa Catherine. Dengan pelan aku baringkan dia di atas tikar sobek yang kubentangkan cepat-cepat. Catherine, kamu aman sekarang, bisiku pelan. Entah dia mengerti atau tidak. Dia menatapku dengan mata yang basah, tapi tidak lagi sekacau tadi. Pelan-pelan, dia mengangguk. Napasnya mulai tenang, walaupun sesekali terisak. Aku bisa lihat luka di lengannya, pergelangan yang lecet, dan wajah yang bengkak. Aku ambil air dari ember tua, kucelupkan kain bersih, dan mulai membersihkan wajahnya. Aku bukan perawat, cuma cowok desa biasa. Tapi saat lihat manusia dalam keadaan seperti itu, yang muncul bukan panik, tapi keinginan buat nolong. Sederhana aja, kayak kita nemu anak kucing kehujanan di pinggir jalan. Maaf ya, kalau sakit, kataku pelan sambil menempelkan kain dingin ke pelipisnya. Dia menahan napas. Danke, thank you, ucapnya pelan. Aku senyum kecil. Yanto, kataku sambil menunjuk diri sendiri. Namaku Yanto. Dia mengangguk pelan. Catherine, kami terdiam lama. Hanya suara jangkrik di luar gubuk yang mengisi udara. Bulan mulai turun. Fajar masih jauh. Tapi aku tahu malam itu akan jadi malam paling panjang dalam hidupku. Pagi harinya aku pulang sebentar ke rumah. Nenek udah di dapur. Bikin teh manis sambil nyanyi kecil. Aku cium tangannya seperti biasa. Kemarin malam kemana toh? Tanyanya. Ke kandang. Ada kambing yang makannya kurang, Nek. Nenek mengangguk, tapi matanya curiga. Mungkin karena bajuku masih bau asap dari kayu bakar yang kupakai semalam di gubuk. Aku cuma bilang, mau ke kebun lagi habis sarapan ya. Nenek nggak tanya lebih lanjut. Setelah minum teh dan ngantongin roti buatan nenek, aku balik lagi ke gubuk. Catherine masih tidur, tapi wajahnya lebih tenang. Kulitnya pucat, tapi tak sepanik semalam. Aku taruh roti dan air di dekatnya. Waktu dia bangun, dia sempat kaget. Tapi pas lihat aku, dia tersenyum pelan. Senyum yang rapuh. Aku bawa makanan. Kamu lapar? Tanyaku. Dia mengangguk. Tangannya gemetar saat ambil roti, tapi dia makan perlahan. Dari caranya mengunyah, aku tahu dia udah lama nggak makan yang layak. Seolah mulutnya lupa gimana caranya menikmati makanan. Selesai makan, aku coba ngobrol. Kamu dari mana? Kok bisa di sana? Catherine mengernyit. Dia sulit bicara. Mungkin karena bahasanya terbatas, atau karena trauma. Tapi dari gerakan tangannya, mimik wajah, dan beberapa kata, aku mulai dapat sedikit cerita. Dia dari Jerman.
datang ke Indonesia bersama seorang laki-laki, entah suaminya atau orang yang dia percaya. Laki-laki itu bawa dia ke desa ini, tapi entah kenapa, dia disiksa, diikat, dan ditinggal di rumah kosong. Katanya ingin sembunyi dari seseorang, tapi dia tidak tahu siapa atau kenapa. Aku mendengarnya dengan dada sesak. Manusia macam apa yang bisa melakukan hal kayak gitu ke orang lain? Kamu nggak bisa jalan. Tanyaku pelan. Dia menggeleng. Air matanya menetes. My legs. No good. No feel. Aku mengangguk paham. Lumpuh. Entah karena kecelakaan atau karena disiksa, aku menarik napas panjang. Rasanya kayak nerima amanah berat tanpa tahu caranya. Tapi satu hal pasti, aku nggak bisa biarin dia sendirian lagi. 3 hari pertama aku sembunyikan Catherine di gubuk. Aku rawat lukanya, kasih makan, dan jaga dia dari kejauhan. Aku nggak bilang siapa-siapa, bahkan ke nenek. Nenek cuma sempat komentar, "Kamu akhir-akhir ini sering ke kebun. Jangan main sama ular loh." Aku ketawa kecil. Kalau aja nenek tahu ular, itu sekarang bentuknya manusia, dan bisa nyakiti orang tanpa alasan. Tapi hidup di desa nggak bisa sembunyi terus. Orang mulai bertanya. Mas Tono mulai curiga kenapa aku sering bolak-balik ke belakang kebun. Dan suatu malam, aku lihat bayangan seseorang mengintip dari jauh ke arah gubuk. Aku mulai sadar, Catherine bukan cuma perempuan asing yang nyasar. Dia mungkin bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang berbahaya, dan aku sekarang sudah terlanjur ikut masuk ke dalamnya. Hari-hariku jadi berubah total sejak malam itu. Biasanya, aku cuma bangun, bantu nenek masak, ke kebun, kadang bantu Pak RT bersihin mushola. Tapi sekarang, setiap pagi aku selalu sempatkan ke gubuk dulu, bawa makanan, periksa kondisi Catherine, dan ngobrol sebisanya. Lucu juga, bahasa kami kacau balau, aku nggak bisa Jerman, dia cuma bisa bahasa Inggris terbata-bata. Tapi entah kenapa, kami tetap bisa mengerti satu sama lain. Mungkin karena kami berdua sama-sama sendirian. Pagi itu, waktu aku datang, Catherine lagi berusaha duduk sendiri. Aku langsung lari kecil dan bantuin dia bersandar ke tumpukan bantal sobek yang kutumpuk dari rumah. Dia tersenyum tipis, tapi kelihatan lega. "Kamu kuat juga, ya?" kataku sambil bercanda. Dia menoleh dan menjawab pelan. "Strong woman?" Aku ketawa. Iya, strong woman. Tapi jangan maksa juga. Tangannya masih gemetar, tapi dia mulai bisa pegang sendok sendiri waktu makan. Kakinya belum bisa digerakkan sama sekali. Luka di pergelangan tangannya juga masih merah. Tapi pelan-pelan, aku lihat warna hidup mulai balik ke wajahnya. Yang tadinya pucat kayak mayat, sekarang udah mulai hangat. Bahkan sesekali dia berani tanya, "Today what day?" Aku jawab, "Selasa." Dia mengangguk kecil. "Long time I sleep?" "Ya, cukup lama," jawabku. "Tapi kamu selamat sekarang." Setelah beberapa hari, aku mulai mikir soal pengobatan. Kalau dibiarkan terus kayak gini, lukanya bisa infeksi. Tapi kalau bawa ke puskesmas, bisa-bisa malah jadi bahan gosip. Desa ini kecil, 1 orang flu aja bisa dibahas seminggu. Akhirnya, aku minta tolong ke Bu Imah, bidan kampung yang udah tua dan gak banyak omong. Aku datang malam-malam, pura-pura bilang kambingku luka, dan butuh salep sama perban. Tapi Bu Imah kayaknya tahu. Aku bohong. Waktu dia kasih salep, dia tanya, "Kambingmu luka di mana?" Aku nyengir. "Di pergelangan, Bu," dia melotot. Kambing punya pergelangan, aku nggak bisa jawab. Tapi untungnya Bu Imah nggak maksa tanya. Mungkin dia paham ada hal-hal yang lebih baik nggak diumbar. Dengan salep dan perban seadanya, aku rawat luka Catherine tiap malam. Dia selalu bilang thank you berkali-kali. Tapi aku cuma jawab, nggak usah, aku juga manusia. Karena jujur aja, ngerawat dia bukan soal balas budi. Ini soal nurani. Suatu malam, kami duduk berdua di depan gubuk. Catherine pelan-pelan cerita lebih banyak. Tentang hidupnya di Jerman. Tentang bagaimana dia dulu guru seni. Tentang pria bernama Stefan. Orang yang dia kira akan jadi pelindungnya, tapi malah mengurungnya.
Stefan, he changed. Before, good. After, evil. Aku diam. Tak tahu harus bilang apa. Kadang-kadang aku merasa ini semua terlalu aneh. Aku cuma pemuda desa, hidup tenang, gak pernah keluar kampung lebih dari 20 kilometer. Tapi sekarang, aku duduk sama perempuan Jerman yang selamat dari penyiksaan dan bersembunyi di gubuk reyot. Aku pandang langit malam, bintang-bintang bertebaran, udara dingin. Tapi entah kenapa, hatiku hangat. Kalau kamu udah sembuh, mau ke mana? Tanyaku pelan. Dia menatapku lama. I don't know. No family, no friend, no home. Aku menelan ludah. Aku bisa rasakan kesepiannya. Aku pernah kehilangan bapak, tapi masih ada nenek. Dia, bahkan negara ini pun bukan tempat dia berasal. Tiba-tiba, aku merasa ingin bilang sesuatu. Tapi belum sempat aku buka mulut, suara ranting patah terdengar dari arah semak-semak. Kami berdua langsung menoleh. Aku berdiri dan pasang telinga. Kamu tunggu di sini, kataku cepat, lalu melangkah pelan ke arah suara. Tapi waktu aku sampai, sana, kosong, cuma daun gugur dan angin malam. Tapi naluriku bilang, aku sedang diawasi. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berjaga di luar gubuk, sambil pegang arit tumpul. Aku tahu, kalau ada yang berniat jahat, arit ini mungkin gak banyak membantu. Tapi setidaknya aku siap. Dan waktu subuh tiba, aku baru sadar. Aku bukan cuma sedang menyelamatkan Catherine. Aku sedang membawa diriku sendiri ke dalam masalah yang jauh lebih besar dari yang aku bayangkan. Tapi, anehnya, aku tidak menyesal. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Langit mendung, kabut tipis menggantung di antara pohon-pohon jati di belakang kebun. Aku duduk di dekat pintu gubuk sambil mengaduk bubur instan yang kubuat untuk Catherine. Tapi pikiranku melayang ke suara ranting patah semalam. Entah kenapa, firasatku gak enak. Catherine, makan dulu ya. Kataku lembut sambil menyerahkan mangkuk kecil ke pangkuannya. Dia tersenyum tipis. You always care. Aku cengengesan. Kalau bukan aku, siapa lagi? Dia tertawa kecil. Tapi tawanya cepat menghilang. Matanya menatapku serius. Last night, someone there? Aku mengangguk pelan. Aku juga dengar, tapi nggak kelihatan. Siapa-siapa? Catherine menggenggam sendok lebih erat. They find me, maybe. Aku menghela napas panjang. Jujur aja, aku juga mulai berpikir ke arah sana. Kemungkinan kalau orang yang nyakitin dia, si Stefan itu, masih ngincar dia. Masalahnya, aku bukan detektif, bukan juga tentara. Aku cuma Yanto, pemuda desa yang paling jauh mainnya ke pasar kecamatan. Tapi sekarang aku jadi tameng hidup buat seorang janda lumpuh dari Jerman. Keren sih kalau dijadiin cerita film, tapi kenyataannya deg-degan juga. Sorenya, aku mulai bersih-bersih gubuk. Bukan buat nyaman-nyamanin tempat, tapi buat cari kemungkinan bersembunyi kalau sewaktu-waktu ada orang datang. Aku bongkar bagian belakang yang dulu jadi tempat simpan kayu, terus kubuat semacam ruang sempit pakai tirai lusuh. Nanti kalau aku bilang sembunyi, kamu kesini ya? Kataku sambil menunjukkan ruang kecil itu. Catherine mengangguk patuh. Tatapan, matanya penuh ketakutan. Aku tahu dia sudah lelah lari, lelah waspada. Tapi dia masih bertahan. Dan aku nggak tega ninggalin dia sendirian. Malamnya, hal aneh terjadi lagi. Aku mendengar langkah kaki di kebun. Pelan, menyusup. Seperti seseorang yang gak ingin ketahuan. Aku tiarap di semak dekat gubuk, bawa senter kecil. Dan di antara gelap dan suara jangkrik, aku melihatnya. Siluet seseorang, pria. Pakai jaket gelap. Berdiri lama menatap ke arah gubuk, lalu pergi. Aku gak kejar. Karena jujur, lututku gemetar. Tapi satu hal jelas, Catherine memang sedang dicari. Besoknya, aku langsung ke rumah Pak Lurah. Nggak ada warga asing masuk desa beberapa hari ini kan, Pak? Tanyaku pura-pura santai. Pak Lurah mengernyit. Wah, kayaknya nggak ada. Kenapa toh? Enggak, cuman ngerasa kayak ada orang asing waktu aku jaga kebun semalam. Oh,
Bisa jadi. Kadang-kadang ada pemburu liar. Hati-hati aja. Aku angguk, padahal dalam hati tambah panik. Orang ini bukan pemburu. Dia kayak orang yang tahu betul kemana harus mencari. Siangnya, aku pulang ke rumah. Dan di meja dapur, ada kertas kecil ditaruh di bawah gelas teh nenek. Tulisan asing, pakai huruf tegak. Du kannst sie nicht für immer verstecken. Aku nggak ngerti artinya. Tapi aku tahu itu bukan tulisan nenek. Dan nenek nggak mungkin tahu bahasa Jerman. Jantungku langsung berdegup. Aku ambil kertas itu dan langsung ke warnet kecil dekat balai desa. Kubuka Google Translate. Kutulis ulang kalimat itu. Kau tidak bisa menyembunyikannya selamanya. Tanganku dingin. Mulutku terasa kering. Dia tahu. Siapa pun dia tahu aku yang menyembunyikan Catherine. Malam itu, aku nggak tidur sama sekali. Aku duduk di dalam gubuk sambil peluk Arit. Catherine juga nggak bisa tidur. Dia menatapku dengan mata cemas. Lalu tiba-tiba berkata pelan, Yanto, if something happened to me, you run, okay? Aku menoleh cepat. Jangan ngomong gitu. Dia tersenyum, pahit. I don't want hurt you. I already problem. Aku menggeleng. Aku nggak mau ninggalin kamu. Udah, jangan mikir yang aneh-aneh. Kita bisa lewatin ini. Dia diam. Lalu, air mata mengalir di pipinya. Aku nggak tahu harus bilang apa lagi. Tapi malam itu, aku makin yakin. Ini bukan sekadar urusan nolong orang. Ini udah jadi urusan nyawa, dan aku harus siap menghadapi apapun. Karena gelombang bahaya sudah mulai datang. Malam itu dingin sekali. Angin dari arah bukit selatan menderu seperti bisikan ribuan orang. Gubuk reyot di tengah kebun jati itu berderit pelan setiap kali hembusan angin lewat. Aku duduk di samping Catherine, yang tubuhnya gemetar meski sudah kuselimuti 2 lapis kain. Dia belum tidur. Matanya kosong menatap api kecil di kaleng bekas cat yang kugunakan buat pemanas ruangan. Lalu tiba-tiba, dia berkata pelan, Yanto, I won't tell you everything. Aku menoleh. Kamu yakin? Dia mengangguk. Wajahnya penuh keraguan, tapi juga seolah udah gak kuat lagi menyimpan semuanya sendiri. Dan malam itu, rahasia mulai dibuka. Catherine bercerita perlahan. Dulu dia tinggal di Hamburg, Jerman. Seorang guru seni lukis, mandiri, tidak menikah, hidup sederhana. Sampai suatu hari, dia bertemu Stefan. Stefan adalah pria tampan, sopan, dan karismatik. Awalnya datang sebagai kolektor seni, tapi perlahan jadi teman, lalu kekasih. Tapi semua berubah setelah mereka menikah diam-diam. Stefan mulai mengatur hidup Catherine, mulai dari cara berpakaian, makanan yang dia makan, bahkan siapa yang boleh dia temui. Semuanya terasa salah, tapi Catherine kala itu mengira itu bentuk cinta yang posesif. Hingga suatu hari, Catherine tahu bahwa Stefan bukan sekadar suami. Dia ternyata bagian dari jaringan gelap yang mencuci uang lewat karya seni palsu. Dan Catherine, tanpa sadar dijadikan pion. Waktu dia mencoba kabur, dia disekap, disiksa, dipaksa menandatangani dokumen yang mentransfer sejumlah besar uang warisan milik orang tuanya ke rekening Stefan. Catherine adalah anak tunggal dari keluarga kaya yang memiliki saham besar di perusahaan farmasi ternama. Satu malam, Stefan membawanya ke Indonesia. Entah kenapa. Katanya hanya sementara. Tapi nyatanya, dia dibuang begitu saja di rumah kosong yang tampaknya disiapkan untuk jadi penjara. Dia tidak tahu sudah berapa lama diikat dan dipukuli. Hanya tahu bahwa malam itu saat aku menemukannya, dia sudah siap mati. Aku mendengarkan semuanya dengan rahang mengatup dan dada panas. Rasanya aku pengen sekali cari orang bernama Stefan itu dan tonjok mukanya pakai batu bata. Tapi tentu saja, aku bukan pahlawan super. Aku cuma pemuda kampung dengan motor bebek rusak dan 1 arit tumpul. Aku janji, kamu nggak sendiri sekarang, kataku. Catherine menatapku, matanya berkaca-kaca. Why? You help me? Aku menghela napas. Karena kamu manusia, dan kamu nggak layak diperlakukan kayak binatang. Besoknya, aku mulai berpikir untuk bawa Catherine keluar dari desa. Aku tahu ini gila,
Tapi kalau orang-orang, Stefan tahu dia di sini, nggak ada tempat aman lagi buat dia. Aku cari koneksi. Lewat Pak Ujang, tukang servis motor yang pernah kerja di kota, aku dapat info tentang seorang kenalannya di LSM yang biasa bantu korban kekerasan. Masalahnya, akses, sinyal di desa kami buruk. Aku harus ke kota kecil di utara, sekitar 2 jam naik motor. Aku bakal ke kota besok, kataku ke Catherine malam itu. Dia terlihat takut. You leave me? Cuma sebentar. Aku titip kamu ke nenek dulu. Dia bisa jaga kamu. Catherine menunduk. I'm scared. Aku genggam tangannya. Aku janji balik. Aku cuma mau cari orang yang bisa bantu kamu lebih dari aku. Dia mengangguk perlahan. Pagi itu, aku angkut Catherine ke rumahku. Nenek, meskipun sempat kaget, langsung luluh lihat kondisi Catherine. Dengan cepat, nenek menyiapkan tempat tidur, bubur, dan teh jahe. Orang jauh pun kalau datang minta tolong, harus kita bantu, kata nenek. Apalagi dia perempuan lemah begini. Aku pamit. Tapi di sepanjang perjalanan menuju kota, hatiku nggak tenang, dan benar saja. Waktu aku balik sore harinya, rumahku kosong. Pintu terbuka, teh di meja belum tersentuh, dan kursi nenek terguling. Aku langsung panik. Nenek, Catherine, sunyi. Hanya angin yang menjawab. Aku cari ke seluruh rumah, kosong. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, tapi juga tidak ada catatan apapun. Lalu, di bawah bantal ruang tamu, aku menemukan secarik foto. Wajah Catherine. Bersama seorang pria tinggi berjas, hitam. Di belakang foto itu tertulis, Stefan was here. Sore itu berubah jadi malam lebih cepat dari biasanya. Langit seperti ikut marah, menggulung mendung hitam tebal, dan gerimis jatuh seperti jarum-jarum dingin menusuk kulit. Tapi aku bahkan tak sempat merasa kedinginan. Seluruh tubuhku sudah dibanjiri satu hal, panik. Nenek, Catherine, hilang. Dan yang paling membuatku muak adalah tulisan kecil di balik foto yang kutemukan di ruang tamu. Stefan was here. Rasanya darahku naik ke kepala. Aku berlari keluar, ke rumah Pak Lurah, ke warung Bumina, ke rumah Pak Ujang. Semua kujumpai, semua kutanyai. Tak ada satupun yang melihat nenek ataupun orang asing hari itu. Nenekmu tadi sempat ke pasar, kata Bumina, tapi sendirian. Gak lihat dia bawa orang. Jantungku makin tak tenang. Catherine tak bisa berjalan. Dia tak mungkin pergi sendiri. Ini artinya, seseorang datang dan membawa mereka. Dan itu bukan orang biasa. Itu Stefan, atau orang suruhannya. Malamnya, aku kembali ke rumah, mencoba berpikir jernih. Tapi pikiranku kusut. Perasaan bersalah menjeratku. Kalau saja aku nggak tinggalin mereka. Kalau saja aku cepat balik. Di atas meja, aku kembali memandangi foto. Stefan dan Catherine. Lalu aku sadar sesuatu. Ada goresan samar di pojok bawah, seperti angka. 201 dan 105. Aku ambil kaca pembesar dari laci. Kupandangi lagi. Benar, itu angka. Tertulis kecil. 2115 LM. Gumamku. Apa itu? Aku langsung ke garasi kecil belakang rumah, tempat ayah dulu biasa memperbaiki mesin. Di sana, aku masih simpan map lama berisi peta dan catatan kendaraan yang pernah lewat desa kami. Ayah dulunya relawan di pos ronda, rajin mencatat. Dan di situ, aku menemukannya. Plat nomor 2115 LM terdaftar di mobil hitam asing yang pernah terlihat lewat jalur hutan 2 minggu lalu. Arah ke selatan, ke rumah tua bekas pabrik tembakau. Hatiku langsung berdebar. Aku tahu tempat itu. Sudah lama kosong, terpencil. Tak ada yang kesana sejak kebakaran kecil 10 tahun lalu. Dan sekarang, tempat itu jadi satu-satunya petunjukku. Tanpa pikir panjang, malam itu juga aku berangkat. Hanya bawa senter, pisau kecil, dan jaket tebal. Jalur ke sana licin, becek, dan menanjak. Tapi aku tak peduli. Aku harus temukan mereka. Tiba di dekat area rumah tua itu, aku mematikan senter. Langit masih gelap, hanya disinari cahaya bulan tipis di balik awan. Di kejauhan, rumah tua bekas pabrik itu terlihat muram, berdiri seperti raksasa buta yang mengintai. Aku merayap perlahan di balik semak, jantungku berdentum,
Lalu, aku dengar suara tangis lirih. Aku mengikuti arah suara itu dan melihat ada cahaya redup dari balik jendela kaca pecah di lantai bawah bangunan. Aku dekati perlahan, dan di sana, aku melihatnya nenek. Duduk di kursi tua, terikat. Matanya tertutup kain. Di sebelahnya, Catherine juga terikat dan tergeletak lemah. Aku hampir loncat masuk, tapi tiba-tiba seseorang muncul dari balik tembok. Tubuh tinggi, jas hitam, rambut rapi seperti orang Eropa. Stefan, dan dia sedang bicara, ditelepon dengan bahasa Jerman cepat yang aku nggak paham. Tapi satu kata dia sebut berkali-kali. Yanto. Aku terkesiap. Dia tahu namaku. Dia tahu aku akan datang. Aku mundur pelan, berusaha kembali ke semak. Tapi tak sempat. Seseorang muncul dari belakang dan menodongkan sesuatu ke punggungku, besi dingin. Mungkin pisau. Atau pistol. Jangan gerak, kata suara berat itu. Bahasa Indonesia dengan aksen aneh. Aku ditangkap, diikat, dan dibawa masuk ke ruangan bersama nenek dan Catherine. Kita ketemu juga akhirnya, Yanto, kata Stefan, sambil tersenyum seperti orang yang baru saja memenangkan permainan catur. Lepaskan mereka, teriakku. Stefan tertawa pelan. Tenang, aku tidak mau melukai mereka. Kalau kamu bekerja sama, aku melotot. Kerja sama apa? Stefan mendekat. Wajahnya bersih, tapi dingin seperti batu nisan. Dia bilang padamu, kan? Katanya sambil melirik Catherine. Tentang uang, warisan, keluarga. Aku diam. Stefan menghela napas. Yanto, kamu tidak tahu siapa dirimu sebenarnya. Kamu pikir kamu siapa? Pemuda kampung? Anak desa? Hah, kalau kamu tahu kebenarannya, dia mendekat, menatapku dalam-dalam. Kau mungkin keponakan dari orang yang dulu menghancurkan hidup keluarga, Catherine. Aku terdiam. Ayahmu bukan petani biasa. Dia dulu pengacara bisnis gelap yang pernah bekerja dengan keluargaku dan mengkhianati mereka. Dunia seperti berputar. Stefan tertawa. Menarik, bukan? Takdir memang lucu. Dua keturunan dari dua pihak yang saling menghancurkan. Saling bertemu di tempat sekecil ini. Aku berusaha mencerna semuanya. Tapi satu hal yang kupikirkan sekarang adalah, aku harus keluar dari sini. Dan menyelamatkan orang-orang yang kusayang, apapun yang terjadi. Aku duduk di sudut ruangan lembab itu, tangan dan kaki masih terikat tali kasar yang membuat kulitku perih. Di sebelahku, nenek menggigil pelan. Catherine pingsan, tapi napasnya masih ada, teratur, meski lemah. Kepalaku penuh. Stefan baru saja melemparkan bom ke dalam hidupku. Bahwa aku bukan sekadar pemuda desa biasa. Bahwa ayahku dulu bukan hanya petani miskin, tapi pengacara hitam yang pernah bekerja dengan keluarga Catherine dan mengkhianatinya. Bohong, bisikku dalam hati. Ayah nggak mungkin. Tapi aku juga tahu. Aku nggak pernah benar-benar tahu masa lalu ayahku. Dia meninggal waktu aku masih kecil. Ibuku pun nggak pernah cerita banyak. Cuma bilang, ayahmu orang baik. Tapi dulu, dia pernah bikin keputusan yang salah. Aku pikir itu cuma soal uang. Ternyata, lebih besar dari yang bisa kubayangkan. Suara langkah kaki menggema di lantai atas. Stefan sedang bicara dengan seseorang di telepon. Suaranya tenang, seperti orang yang yakin semua rencananya berjalan mulus. Aku menoleh ke jendela kecil di atas tembok. Cahaya bulan sedikit masuk. Tapi tidak cukup untuk menyinari ruangan penuh debu ini. Aku harus berpikir cepat. Jika tidak, bisa-bisa semua ini jadi akhir kami. Kakiku meraba-raba lantai. Ada batu kecil, tajam. Kukail perlahan, kutekan ujungnya ke tali di pergelangan tangan. Perih, tapi aku teruskan. Perlahan, serat tali mulai aus. Sedikit lagi, dan plak, tali putus. Tanganku bebas, jantungku berdetak kencang. Ku kendorkan ikatan di kaki, lalu perlahan merangkak ke arah nenek. Nek, ini aku.
Yanto. Nenek membuka mata pelan. Tok, kamu nggak apa-apa? Shh, pelan ya, Nek. Kita harus keluar dari sini. Catherine masih tak sadarkan diri, tapi wajahnya mulai terlihat lebih tenang. Luka di pelipisnya sudah kering. Aku harus gendong dia nanti. Aku dengar suara pintu dibuka di lantai atas. Aku harus cepat. Kuambil pisau kecil yang diselipkan salah satu penjaga ke dalam lemari kayu. Kupakai untuk membuka ikatan nenek dan Catherine. Lalu kami bergerak. Perlahan, setiap langkah rasanya seperti mimpi buruk yang panjang. Kami menyelinap keluar lewat jendela kecil yang dulu pernah dipakai sebagai ventilasi gudang. Aku dulu pernah main ke tempat ini waktu kecil, sebelum kebakaran. Masih ingat letak semua celahnya. Begitu kami berhasil keluar, udara malam menyambut wajahku. Tapi belum sempat kami lari jauh. "Hei!" Teriakan itu membuatku menoleh. Salah satu penjaga melihat kami. Tanpa pikir panjang, aku suruh nenek dan Catherine tiarap di semak, lalu aku lari menjauh. Mencoba mengalihkan perhatian mereka. 2 orang mengejarku. Aku lari sekuat tenaga ke arah hutan pinus. Nafasku tersengal, tapi aku terus berlari. Satu dari mereka hampir menyusulku, tapi aku tahu jalur licin ini. Di tanjakan curam, aku sengaja melompat ke samping, dan pria itu tergelincir jatuh ke jurang kecil. Yang satu lagi ragu. Aku ambil kesempatan untuk bersembunyi di balik pohon besar, lalu diam. Senyap, hanya suara jangkrik dan detak jantungku. Beberapa menit kemudian langkah kaki itu menjauh. Aku kembali ke semak tempat nenek dan Catherine bersembunyi. Mereka aman. Kami jalan kaki hampir 1 jam sampai ke jalan besar. Untungnya Pak Anwar lewat dengan mobil bak terbuka. Begitu melihat aku dan nenek, dia langsung berhenti. "Yanto, kamu dari mana?" "Cerita panjang, Pak. Tapi kami butuh bantuan. Bawa kami ke rumah Pak Lurah, ya?" Di rumah Pak Lurah, kami minta perlindungan. Aku ceritakan semua, tentang Catherine, Stefan, penculikan, sampai foto-foto dan petunjuk di rumah kosong itu. Pak Lurah terkejut, tapi dia percaya. "Ini harus dilaporkan ke polisi," katanya. Catherine yang mulai siuman, memegang tanganku lemah. "Yanto, danke, terima kasih." Aku menatapnya. Wajahnya pucat, tapi sorot matanya lebih hidup dari sebelumnya. "Aku akan bantu," kataku. "Sampai kamu benar-benar aman." Beberapa hari kemudian, polisi datang dari kota. Investigasi besar dimulai, tapi Stefan sudah menghilang. Rumah tua itu kosong. Tak ada jejak. Tapi aku tahu dia belum jauh. Dia akan kembali. Karena dia belum selesai, dan aku pun belum selesai. Karena Catherine masih belum mengungkap semua yang dia tahu tentang masa lalu keluargaku, tentang ayahku, tentang siapa aku sebenarnya, dan aku ingin tahu apapun yang akan kuhadapi nanti. Pagi itu, langit mendung. Desa masih sepi, embun belum kering di daun-daun pisang. Aku duduk di beranda rumah Pak Lurah, memandangi jalan tanah yang mulai becek. Di dalam rumah, Catherine sedang berbicara dengan 2 polisi dari kota. Nenek duduk di sampingku, menyuapiku bubur hangat buatan Bu Lurah. Tangannya gemetar sedikit, tapi penuh cinta. "Masih sakit kakinya?" tanya nenek. Aku mengangguk pelan. "Sedikit, Nek, tapi sudah mendingan." Aku nggak cerita soal mimpi-mimpi aneh yang terus menghantuiku belakangan ini. Wajah Stefan, darah, api, dan suara Catherine yang memanggilku dalam bahasa Jerman yang tak kupahami. Setelah beberapa hari di sini, Catherine mulai bisa bicara lebih banyak. Dan hari ini, dia bilang, dia siap cerita semuanya. Tentang siapa dia. Tentang siapa aku. Dan tentang warisan itu. Siang harinya, Catherine minta bicara 4 mata denganku. Kami duduk di ruang tamu. Jendela dibuka lebar. Angin lembut meniup tirai putih yang sedikit sobek di ujungnya. "Yanto," katanya, pelan. "Waktu pertama kali kamu temukan aku pikir kamu hanya anak desa polos. Tapi kamu bukan itu saja." Aku menatapnya, diam. Dia
membuka tas kecil yang selalu dia pegang sejak ditemukan. Dari dalamnya, dia keluarkan sebuah amplop tua. Berwarna kecoklatan, bertuliskan nama dalam bahasa Jerman. Dia menyerahkan amplop itu padaku. "Buka," katanya. Di dalamnya ada surat, tulis, tangan, dengan tinta yang hampir pudar. Tapi aku bisa membaca satu kalimat pertama yang membuat leherku dingin. "Untuk anakku yang tidak pernah ku kenal, maafkan aku." Itu surat dari ayahku. Catherine menarik napas panjang. "Ayahmu dulu bekerja untuk keluarga kami. Dia terjebak dalam konspirasi, uang, dokumen, pengkhianatan. Tapi sebelum semuanya runtuh, dia mencuri satu dokumen penting. Bukan untuk uang, tapi untuk menyelamatkan anaknya." Aku menelan ludah. "Anaknya, aku..." Dia mengangguk. "Surat ini ditulis oleh ayahmu sebelum dia kabur dari Jerman. Dia tahu hidupnya tak akan lama. Dia meninggalkan warisan itu, bukan hanya harta, tapi juga kebenaran." Catherine membuka map lain. Isinya dokumen hukum, sertifikat tanah dan bangunan di Jerman, rekening bank, bahkan foto lama ayahku dengan seorang wanita Eropa, ibunya Catherine. Ternyata, kita punya darah yang terhubung, jauh tapi nyata. Kakekmu dan kakekku pernah bersaudara ipar. Kamu mungkin tidak sadar, tapi kamu adalah satu-satunya ahli waris sah yang tersisa. Dunia rasanya berhenti berputar. Aku, ahli waris, harta, Jerman. Lalu kenapa kamu sampai bisa terjebak seperti kemarin? Tanyaku, perlahan. Catherine menunduk. Orang yang aku percaya, asistenku sendiri, Stefan, menjualku. Dia tahu semua warisan itu akan berpindah padaku. Tapi begitu tahu tentang kamu, dia mencoba menghabisiku duluan. Dia gagal. Dan kamu menyelamatkanku. Aku menghela napas panjang. Tapi, aku cuma pemuda kampung. Aku nggak ngerti hukum. Nggak ngerti hidup mewah. Aku nggak ngerti apa-apa. Catherine menatapku dalam. Tapi kamu ngerti kasih sayang. Kamu ngerti keberanian. Itu lebih penting dari segalanya. Hari demi hari, semua proses hukum mulai berjalan. Stefan resmi jadi buronan internasional. Polisi internasional mulai mengejarnya. Catherine mengurus surat-surat resmi dan membawaku ikut dalam proses hukum sebagai ahli waris kedua. Tapi di saat semuanya terasa seperti kemenangan besar, aku malah merasa kosong. Hidupku dulu sederhana. Sekarang penuh tekanan. Dan saat tawaran untuk pergi ke Jerman datang bersama Catherine, mengurus semua warisan itu, aku bingung. Catherine memegang tanganku. "Kamu gak harus ikut, aku bisa urus semua. Tapi, kalau kamu ingin tahu lebih banyak tentang ayahmu, keluargamu, masa lalu kamu bisa ikut." Aku memandangi sawah dari jendela rumah. Burung-burung beterbangan rendah. Anak-anak desa berlarian sambil membawa layang-layang. Aku tahu, harta bisa menunggu. Tapi hati, tidak. Beberapa minggu kemudian, aku mengantar Catherine sampai bandara. Dia cium keningku sebelum naik pesawat. "Danke, Yanto. Untuk semuanya." Aku tersenyum. "Hati-hati ya. Sampai jumpa nanti." Dan dia pergi. Aku kembali ke desa. Hidupku nggak lagi sepenuhnya tenang, tapi juga nggak seburuk dulu. Aku mulai bantu Pak Lurah di kantor desa, mulai belajar bahasa Jerman, dan nenek tetap jadi segalanya buatku. Lalu suatu pagi, surat datang dari luar negeri, dari Catherine. Di dalamnya ada foto dia berdiri di depan rumah besar bergaya klasik. Di belakangnya ada tulisan, "Untuk rumah kedua kita. Kalau kamu siap, datanglah. Karena disinilah semua cerita akan dimulai." Aku tersenyum. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa siap